Baik, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah penilaian pendidikan. Baik, nomor 1, pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data atau informasi terkait suatu objek atau fenomena. Penilaian melibatkan pemberian nilai atau penentuan nilai terhadap sesuatu, seringkali berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi mencakup penilaian lebih luas yang mencerminkan proses analisis menyeluruh terhadap suatu situasi, kebijakan, atau program untuk membuat keputusan atau perbaikan. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan penilaian proses dan hasil belajar. Fungsi penilaian dalam proses dan hasil belajar mencakup 1. Pemantauan kemajuan, menilai pemahaman siswa terhadap materi dan pemahaman kemajuan mereka selama pembelajaran. Yang kedua, umpan balik, memberikan informasi kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan mereka, memungkinkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, penyesuaian pengajaran, membantu guru menyesuaikan metode pengajaran dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Yang keempat, evaluasi pengajaran, memungkinkan guru mengevaluasi keefektifan metode pengajaran dan membuat perubahan yang diperlukan. Tujuan penilaian proses dan hasil belajar melibatkan 1. Pemberian nilai, memberikan nilai atau skor untuk mengukur pencapaian siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, sertifikasi, menilai apakah siswa telah memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk mendapatkan sertifikat atau kelulusan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, memberikan data untuk mengembangkan atau menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, penilaian pendidikan, menyediakan data bagi penelitian tentang efektivitas metode pengajaran dan faktor-faktor yang mengaruhi hasil belajar. Soal yang ketiga adalah jenis, sistem, prinsip, dan prosedur penilaian. Jenis penilaian. Penilaian yang pertama, penilaian formatif, dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan membantu perbaikan sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif, dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian keseluruhan dan memberikan nilai akhir. Sistem penilaian. Yang pertama, penilaian berbasis kelas. Guru memberikan nilai berdasarkan pengetahuan dan keterampilan siswa di dalam kelas. Yang kedua, penilaian berbasis sekolah, melibatkan penggunaan tes standar atau proyek berdasarkan untuk menilai kemajuan siswa di seluruh kelas. Yang ketiga, penilaian berbasis negara, menggunakan ujian standar nasional untuk menilai kemampuan siswa secara seragam di seluruh negara. Yang ketiga, prinsip penilaian. 1. Objektif, penilaian harus adil dan bebas dari bias dan memfokuskan pada pencapaian sebenarnya. Yang kedua, konsisten, dapat diandalkan, memberikan hasil yang seragam dari waktu ke waktu. Yang ketiga, relevan, penilaian harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Yang ketiga, prosedur penilaian. Pertama, penentuan kriteria, menetapkan standar atau kriteria yang akan digunakan untuk menilai pencapaian siswa. Yang ketiga, pengumpulan data, mengumpulkan data atau informasi terkait hasil belajar siswa baik melalui tes, proyek, atau penugasan. Yang ketiga, penilaian, memberikan nilai atau penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah umpan balik, memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu pemahaman mereka dalam meningkatkan kinerja di masa depan. Tugas yang keempat adalah objek penilaian pendidikan. Objek penilaian dalam konteks pendidikan mencakup berbagai aspek yang dinilai untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan pengembangan siswa. Beberapa objek penilaian pendidikan melibatkan 1. Pengetahuan akademis, pemahaman siswa terhadap fakta, konsep teori, dan informasi dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, keterampilan akademis, kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka seperti kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan berpikir kritis. Yang ketiga, keterampilan sosial dan emosional,
pengembangan keterampilan interpersonal, kerjasama, empati, dan pengelolaan emosi. Yang keempat, kreativitas. Kemampuan siswa dalam menghasilkan ide baru, solusi, atau karya seni yang original. Yang kelima, partisipasi dan perilaku. Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan kelas, kedisiplinan, dan perilaku di sekolah. Yang keenam adalah proyek atau tugas. Penilaian terhadap proyek atau tugas yang diberikan guru untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep tertentu. Yang ketujuh, prestasi olahraga. Penilaian terhadap kemampuan fisik dan keterampilan olahraga siswa. Yang kedelapan adalah proses pembelajaran. Evaluasi terhadap bagaimana siswa belajar termasuk kemampuan mereka merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Oke guys, teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin jika saya kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya juga masih dalam tahapan pembelajaran, dan jika ada ketidaknyambungan, saya mohon maaf. Ini saya dapat materi dari internet, mungkin begitu, dan saya mohon maaf juga karena saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Cukup sekian dan terima kasih.